Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alkali Tanah di sini akan mempresentasikan tentang smart box kita yang bertema alkali tanah. Ya. Saya akan menjelaskan pengertian dari alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur golongan 2 atau yang disebut juga dengan 2A yang berada di dalam tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berelium. Golongan ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu di sini ada unsur strontium, di sini ada kalsium, di bawahnya ada berelium, dan di samping ada barium, dan juga yang terakhir di sini ada magnesium. Penjelasan yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada unsur logam alkali tanah. Yang pertama ada berilium, sumbernya itu ada 3, ada beril, ada bentranit, ada krisoberil. Yang kedua itu magnesium, sumbernya itu ada magnesit, dolomit, epsomit. Yang ketiga ada kalsium, sumbernya itu ada batu kapur, dolomit, apatit. Yang keempat ada strontium, sumbernya ada stelesit sama strontianit. Yang kelima ada barium, sumbernya itu ada selesit, barium sumbernya itu ada barit sama witterit. Yang keenam ada radium. Radium itu terdapat pada biji uranium. Selanjutnya ada sifat fisikal logam alkali tanah. Di sini konfigurasi elektron ada 2, yaitu yang pertama ada model atom bor dan yang kedua mekanika kuantum. Yang pertama ada Be, nomor atomnya itu 4 dan model atom bornya 22 dan mekanika kuantumnya 2He, 2S2. Sedangkan Mg nomor atomnya 12 dan model atom bornya 282 dan mekanika kuantumnya 10 Ne3S2. Selanjutnya Ca nomor atomnya 20 dan model atom bornya 2882 dan mekanika kuantumnya 18Ar 4S2. Selanjutnya Sr nomor atomnya adalah 38 dan model bornya adalah 28882 dan mekanika kuantumnya 36Kr dan 5S2. Yang terakhir ada Ba, nomor atomnya adalah 56 dan model atom bornya 2, 8, 18, 18, 82 dan mekanika kuantumnya 54Fe, 6S2. Dan unsur ini terdapat pada wujud pada suhu kamar yang berwujud padat. Dan untuk warna nyala apinya, untuk Be dan Mg warna apinya adalah putih atau tidak memiliki warna, dan Ca merah oranye atau jingga, dan Sr merah tua, dan Ba adalah hijau. Selanjutnya ada reaksi-reaksi logam alkali tanah. Yang pertama ada reaksi dengan oksigen. Reaksi dengan oksigen bisa menghasilkan oksida dengan rumus 2M silika ditambah O2 gas bereaksi menjadi 2MO silikat. Yang kedua bisa menghasilkan Ca atau kalsium, Sr atau strontium, dan Ba menjadi barium. Bereaksi terus-menerus. Sedangkan oksida pada Mg dan Be itu melekat pada permukaan sehingga mencegah terjadinya korosi. Yang kedua ada reaksi dengan nitrogen dan halogen. Hasilnya bisa reaksi dengan nitrogen yang membentuk hidrida atau NH3 yang rumusnya 3M silikat ditambah N2 gas bereaksi menjadi M3N2 silikat. Kedua bisa menghasilkan halogen
membentuk garam halida dengan rumus M silika ditambah X2 berhasil menjadi MX2 silika. Yang ketiga ada reaksi dengan air, bisa menghasilkan basa dan gas hidrogen dengan rumus M silika ditambah 2H2O L bereaksi menjadi 2MOH2 Aki plus H2 gas. Yang terakhir ada reaksi dengan hidrogen yang hasilnya bisa menghasilkan hidrida atau MH2 dengan rumus M silikat ditambah H2 gas bereaksi menjadi MH2 silikat. Yang terakhir bisa menghasilkan bilox H pada hidrida. Sekian. Selanjutnya, kegunaan logam alkali tanah. Yang pertama, kegunaan magnesium. Satu, paduan logam untuk konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Kedua, membuat kembang api dan lampu blitz. Ketiga, magnesium oksida Mg0 melapisi tanur dan pembakaran semen. Yang keempat, magnesium hidroksida MgOH2 obat mah. Dan yang kelima, magnesium sulfat heptahidrat MgSO4 7H2O, yaitu obat pencara dan industri tekstil. Yang kedua, kegunaan beridium. Pertama, industri tenaga nuklir. Kedua, campuran tembaga untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Yang ketiga, membuat jendela sinar X. Dan yang keempat, paduan logam untuk membuat komponen pesawat, peluru, kendali, dan satelit komunikasi. Dan selanjutnya adalah penggunaan strontium dan barium. Penggunaannya itu pertama itu memberikan warna nyala pada kembang api. Contohnya pada strontium itu warna merah dan pada barium warna hijau. Lalu paduan antara barit BaSO4 dengan zinc sulfida ZNS digunakan untuk bahan cat. Lalu barium karbonat BoCO3 itu digunakan pada racun tikus, gelas optik, dan keramik. Lalu pada barium klorida BaCl2 itu digunakan pada zat aditif lumas. Lalu penggunaan kalsium. Penggunaan kalsium itu antara lain paduan logam dengan timbal Pb sebagai elektrode pada aki. Lalu kalsium oksida CaO atau kapur tohor itu mengikat kotoran pada industri besi, baja, air minum, dan gula. Lalu kalsium sulfat dihidrat CaSO4 2H2O itu digunakan pada pembalut tulang dan cetakan gigi. Lalu pada kalsium karbida CaC2 membuat gas asetelana. Lalu pada kalsium hipoklorit CaCO-Cl2 itu untuk disinfektan. Lalu untuk kalsium cyanida untuk racun tikus, kalsium siklamat untuk pemanis buatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, itu dia presentasi teman-teman saya. Sekarang giliran saya untuk mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan cara pengolahan. Secara umum, pembuatan melalui proses elektrolisis leburan garamnya. Jadi pengolahannya itu menggunakan leburan garam. Di sini ada LX2 berarti menjadi L2 plus X min. Nah, dalam katodanya itu dia min. Jadi di L2 plusnya ditambah 2 elektron menjadi L. Kemudian 2X min bereaksi menjadi X2 ditambah 2 elektron. Itu reaksi untuk X. Kemudian ada sifat periodik. Sifat periodik di sini energi ionisasinya keelektronan akan semakin besar jika dia berada di atas, atau semakin naik dia semakin besar. Kemudian ada sifat periodik, yaitu jari-jari atom sifat logam afinitas elektron. Jadi semakin dia ke bawah semakin besar atom jari-jari atom sifat logam afinitas elektronnya. Itu dia presentasi dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya, pelarutan senyawa alkali tanah. Jika Be bercampur OH-, maka akan mengendap atau larut. Mg bercampur OH- akan mengendap. Ca bercampur OH- akan larut. Sr bercampur OH- akan larut. Ba bertemu OH- akan larut. Be bercampur SO4 akan larut. Mg bercampur SO4 akan larut. Ca bercampur SO4 akan larut. Sr bertemu SO4 mengendap. Ba bercampur SO4 mengendap. Be bercampur CrO4 akan larut. Mg bercampur CrO4 akan larut. Ca bercampur CrO4 akan larut. Sr bercampur CrO4 akan mengendap. Ba bercampur CrO4 akan mengendap. Buatan logam alkali tanah. Kecuali magnesium, logam alkali tanah dibuat dengan mereduksi garam. Fluoridanya menggunakan logam-logam yang lebih aktif. Yang kedua, magnesium dibuat dari proses elektrolisis lelehan magnesium klorida atau MgCl2 yang disebut dengan proses DOM. Ya, presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.